Baik, saya ke Mas Agung Baskoro untuk minta pendapat yang lain. Jadi Mas Agung, kalau kita melihat kasus Ya, ini, tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Boyamin ya, rawan sekali untuk dipolitisasi, dijadikan bahan gorengan politik lah begitu. Nah, Anda melihat kasus ini menjadi terbukti menjadi yang disampaikan Mas Boyamin tadi kah, Mas Agung, selama tahun 2024 ya? ya, ya, kalau Mas Boyamin dari perspektif hukum aja ngomong begitu, apalagi saya dari politik. Karena kita tahu Mas Hasto ini kan bertubi-tubi mengkritik ya semua pihak Hmm. yang berada di kekuasaan ya. Mulai dari Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi, kemudian setelah Pak Jokowi tidak turun, sudah turun, kemudian ada pemerintahan Pak Prabowo seperti itu. Jadi saya melihat memang ini sebagai konsekuensi politis dari kritisnya Mas Hasto, bersuaranya Mas Hasto dalam beberapa momen-momen krusial politik ya. Dan itu saya kira memang sudah dipahami oleh Mas Hasto dan PDIP secara langsung ataupun tidak. Nah, di luar itu secara institusional kan PDIP memang berada di seberang kekuasaan, Mas Reno. Dan kita tahu juga dalam beberapa hal oposisian PDIP ini memang sifatnya sangat substantif ya, mengorkestrasi soal pilkada di MK waktu itu, kemudian juga soal PPN 12% ya, dan hal-hal semacam itu sedikit banyak memberikan tekanan-tekanan politik kepada pemerintah hari ini untuk merespon bagaimana bisa dalam tanda petik meredam ya kekritisan itu agar berjalan pada porsi dan takaran yang pas gitu. Tidak membuat pemerintah akhirnya sibuk merespon kemudian mengklarifikasi ke publik agar kebijakan yang mereka ingin sahkan, ingin mereka tetapkan bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan sedikit pun. Dan dalam tanda petik, kasus ini bisa menjadi jalan masuk untuk menetralkan ya kekritisan PDIP tadi agar berjalan lebih objektif dan substantif sesuai dengan takaran yang dimiliki oleh pemerintah tadi seperti itu. Oke, lebih substantif dalam arti Anda ingin coba mengatakan sepanjang yang dilakukan oleh PDI Perjuangan selama ini ada lebih tendensius ke personal, bukan ke substantif atau seperti apa Mas Agung maksud Anda? Ya, kalau KPK kan memang punya relnya sendiri ya secara hukum Hmm, gitu. Tapi tidak hmm. bisa kita hindari ada arahan-arahan ini sifatnya berkelindan secara politik, Mas Reno. Yang tadi kita lihat bagaimana ya PDIP ya sangat kritis kepada pemerintah. Kemudian Mas Hasto secara person juga lebih lebih kritis lagi ya mengeluarkan sikap-sikap politiknya, ya tindak tanduknya dengan kemudian ya aktif menyebarkan ya kemudian di banyak podcast ya bahwa ya beliau mau ditersangkakan seperti itu. Nah, saya kira kan hal semacam itu sebenarnya bisa dihindari, tapi Mas Hasto tetap bersuara lantang untuk menjelaskan, menegaskan posisi beliau ketika memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis seperti itu. Apa tujuannya kira-kira? Ya, semacam declare lah ya, semacam deklarasi Hasto Kristianto soal hal itu. Apa tujuan menurut kalau analisis Anda? Ya kalau secara politik ingin membangun posisi tawar gitu bahwa beliau something gitu, someone lah dan punya pengaruh yang besar di PDIP sebagai sekjen dan bukan sekedar sekjen bahkan karena dalam beberapa hal beliau banyak membantu partai tetap berada dalam posisi strategis ya, menang pileg walaupun suaranya turun, tetap bisa apa ya menang di banyak pilkada juga walaupun ada penurunan juga seperti itu. Artinya PDIP bisa melewati banyak bahtera politik di Pilpres kemarin, di Pileg, di Pilkada, dan pasca Pilkada seperti sekarang, sehingga tetap punya posisi tawar dan dalam tanda petik suara publik banyak terwadahi, terwakili oleh PDIP hari ini seperti itu. Oke.